besar, Arfaksad memerintah orang Media di Ekbatana. Betul. Mereka bilang tidak ada rentetan sejarah karena Nebukadnezar itu Raja Asur, bukan Raja Niniwe. Tidak bisa. Yudit ditolak karena tidak ada rentetan sejarah berhubungan dengan ini. Baruk 1 ayat 1 sampai 2 yang sama. La, 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 la. Bagaimana Raja Asur bilang di sini Raja Nineve? Kan tidak ada rentetan sejarah. Kalau begitu mereka bilang harus tolak Yudit. Oke, Baruk bab 1 ayat 1 sampai 2 yang sama. Inilah isi kitab yang ditulis oleh Baruk bin Neria bin Zedekia bin Asadia bin Hilkia di negeri Babel. Pada hari ke-7 dalam bulan ke-5, tepat 5 tahun setelah orang Kasdi merebut Yerusalem dan membakarnya. Lanjut. Ayat 2-nya. Itu ayat 2 tadi. Pada hari ke-7 dalam bulan ke-5. Raja. Setelah orang Kasdi merebut Yerusalem dan membakarnya. Sudah. Tidak, yang lanjut ayat 3. Oh, yang pertama. Inilah isi kitab yang ditulis oleh Baruk bin Neria bin Zedekia bin Asadia bin Hilkia di negeri Babel. Oke, di negeri Babel. Ini bertentangan dengan Yeremia. Engkau buka Yeremia dulu. Yeremia 43. Yeremia 43 ayat 4 sampai dari 4. Ya kalau tidak salah. Data yang baru punya itu dikatakan kontradiksi dengan data yang Yeremia punya. Oke, silakan. Yeremia berapa tadi Pak? Terulang. 43 ayat 4. Yeremia 43 dari ayat 4. Maaf ya teman-teman, lagi bola sedikit. Kan santai toh. Demikianlah Yohana bin Kareah, semua perwira tentara dan seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohana bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda. Mereka ini semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah tercerai-berai, dengan maksud menetap di tanah Yehuda. Artinya dengan sendirinya bahwa Baruk tidak berada di Babel. Sedangkan di Baruk dia bilang dia berada di Babel. Bisa mengerti? Ayo, engkau baca tadi. Halo. Ya. Dalam Yeremia bilang Baruk ada di teritori Palestina, di Israel. Sedangkan di Baruk dia bilang dia berada di Babel. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau pakai rentetan sejarah seperti ini, kontradiksi historis, ingat bahwa kitab suci bukan buku ilmiah, itu buku iman. Yang penting apa yang dibuat Baruk pada saat itu yang mau direkam. Kalau kita pakai kontradiksi seperti ini, pertanyaan saya Leo, pertanyaan saya, Yudas itu mati bunuh diri atau mati perutnya pecah? Mana yang benar sejarah? Mati perutnya pecah. Menurut engkau. Tetapi menurut Matius, mati bunuh diri. Menurut Kisah Para Rasul, mati perut pecah. Contoh kecil ya. Deo, kita langsung konfrontasi begini, saya senang. Oke, ayo. Matius 7. Matius 27. Matius 27. Tapi engkau langsung ke ayat 6. Matius 27 ayat 6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Lanjut, apa yang dibuat dia? Harusnya dari ayat 5. Tidak, lanjut, nanti apa yang dia buat? Dia bunuh diri atau tidak? Lanjut ke sana. Kalau dia bunuh diri harusnya di ayat 5. Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Oke. Leo, menurut Matius, dia gantung diri? Ya. Oke. Sekarang menurut Kisah Para Rasul, 1 ayat 16. Ayo.
Maaf, saya nonton. Kisah Rasul 1 ayat 16. Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu, ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Oke, cukup. Leo, apa yang benar? Matius punya atau Lukas punya? Ya karena kitab suci semuanya benar ya menurut saya ini menurut saya. Tidak, dalam konteks penolakan. Karena bagi orang Yahudi, bagi Protestan, Luther atau Protestan bilang menolak Baruk dan Yudit karena tidak ada rentetan sejarah. Yang mana? Di dalam Baruk bilang dia ada di Babilonia. Yeremia bilang Baruk ada di Israel. Bisa mengerti? Di dalam Yudit 1:1 bilang Nebukadnezar Raja Niniwe, sedangkan dia Raja Babilonia. Alasan mereka menolak Deuterokanonik. Lah sekarang saya mau tanya Protestan, yang mana yang benar? Yang versi matinya Lukas, versi matinya Yudas menurut Lukas di Kisah Para Rasul, atau versi matinya Yudas menurut Matius di dalam Matius 27? Berarti harus tolak Matius juga, harus tolak Kisah Para Rasul. Engkau bisa mengerti? Mengerti, paham. Bisa mengerti. Karena kitab suci di situ hanya mau katakan Yudas mati, selesai. Mau caranya seperti apa tidak usah dipikirkan. Tetapi karena Protestan sola Scriptura harus sesuai di itu, harus sesuai yang tertulis, maka ada dua versi kematian Yudas. Yang mana nih? Bunuh diri? Bunuh diri atau perutnya pecah? Ya. Ayo Protestan yang berani jawab. Jawab. Pendeta yang berani jawab. Mana versi yang benar? Atau Samuel mati? Saul mati. Mati dibunuh diri atau mati dibunuh? Kita bongkar. Ayo, 1 Samuel 31 ayat 4 ayat 1 Samuel 31 ayat 45. Bagaimana Saul mati menurut 1 Samuel 31 ayat 45. Kata Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan sampai orang-orang tak bersunat ini menikamku dan mempermainkan aku." Lanjut. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat ketakutan. Lalu Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Oke. Leo, menurut 1 Samuel 31, Saul mati bunuh diri atau dibunuh? Bunuh diri. Bunuh diri. Mau tahu versi yang lain dalam 2 Samuel? Ayo, 2 Samuel 1. 2 Samuel 1 Mulai dari... Tadi 1 Samuel, maaf, tadi 1 Samuel 31:45 ya. Oke. 31, 4, dan 5. Ayat 4 dan 5. Kalau saya bilang 45, itu artinya ayat 45. Kalau saya bilang 45, itu baru ayat 45. Oke, 1 Samuel. 2 Samuel, maaf 2 Samuel. 2 Samuel 1. Mulai dari ayat 1, ayo coba baca, nanti konsentrasi di ayat 7-8. Bagaimana dia mati? Bunuh diri atau dibunuh? Setelah kematian Saul, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Amalek, ia tinggal di Ziklag selama 2 hari. Pada hari ketiga, datanglah salah seorang dari pasukan Saul dengan pakaian terkoyak dan tanah di atas kepalanya. Sesampainya ia kepada Daud, ia sujud ke tanah dan menyembah. Daud bertanya kepadanya, "Dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari pasukan Israel." Kata Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Ceritakanlah kepadaku." Ayat 7 langsung. Ayo, langsung ayat 7.
Om Melkior, tolong mute. Iya, salve. Oke. Ayat 7-nya langsung. Ketika menoleh ke belakang, ia melihatku dan memanggilku. Aku berkata, "Ya, Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku orang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku. Sebab rasa sakit mencengkram aku, tinggal napas yang ada padaku." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia. Sebab aku tahu ia tidak dapat bertahan hidup setelah jatuh. Leo, menurut Dibunuh orang. 2 Samuel, siapa yang membunuh Saul? Dibunuh orang, bukan bunuh diri, dibunuh orang. Protestan. Berarti kamu kasih hilang sudah. Karena data sejarah tidak ada runtutan, maka kamu harus lempar buang itu 2 Samuel dan 1 Samuel harus dihapus juga. Karena tidak ada rentetan sejarah. Dibunuh atau membunuh, bunuh diri atau perutnya pecah. Konsekuen dong. Makanya kitab suci bukan buku ilmiah, bukan dalam rentetan kronologis. Kitab suci adalah buku iman. Di sini hanya mau dikatakan Saul mati, mau caranya dibunuh diri, mau caranya membunuh sendiri, atau membunuh diri, atau mau caranya dibunuh. Yang penting Saul mati, selesai. Berarti tidak cukup hanya sola scriptura. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Yesus sudah kritik sola scriptura kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ayo, Yohanes 5 ayat 39-40. Yesus sendiri kritik sola scriptura, ahli Taurat ini. Bongkar-bongkar ayat. Oh, Yesus kritik, saudara-saudari bukan saya yang kritik, Yesus sendiri yang kritik. Masih banyak, Leo. Kalau engkau butuh DM nanti, mungkin WhatsApp atau apa, Deo, engkau bisa kirim data kenapa orang Yahudi, kenapa Protestan menolak Deuterokanonik. Nanti bantahan dari kitab suci sendiri bagaimana, dan ada bagaimana 351 kutipan dari perjanjian yang ada di dalam perjanjian baru dari kanon Alexandria. Itu ada di nanti bagi ke Nanti DM aja nomor teleponnya, nanti saya kirim via WA Om ya. Iya, Oke. Makasih banyak ya. Tadi apa tadi Ayah? Yohanes 5 ayat 39-40. Ini Leo, sola scriptura dihancurkan oleh Yesus sendiri di sini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Leo, kamu bongkar semua kitab suci sola scriptura itu. Semua kitab omong tentang saya, ayat-ayat omong saya, kamu tidak mau datang kepada saya. Yesus bilang, akulah roti kehidupan. Yesus bilang, bab 6-nya, ini lucu ya, lucunya dalam pengertian. Bab 5 dia bilang, kamu bongkar semua kitab suci, semua ayat omong tentang saya, kamu tidak mau datang kepada saya. Bab 6-nya dia bilang bagaimana? Ayo, bab 6 ayat 55, Yesus bilang bagaimana? Bab 6 ayat 55. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Yesus bilang, kamu makan ini, datang kepadaku untuk makan ini, kamu tidak mau, kamu bongkar semua ayat-ayat. Hati-hati dengan sola scriptura. Jika harus ditulis semua yang dibuat Yesus, tidak ada buku yang bisa memuatnya. Yohanes 21 ayat 25. Ayo. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Leo, kalau tidak semua bisa dimuat dalam kitab suci, ada di mana, Leo? Ada di tradisi dan pengajaran gereja. Selesai. Itu Maka- benar ya, jawaban. Ya? Jawaban yang saya sampaikan benar ya. Benar. Yang gereja harus buat adalah bertekun di dalam pengajaran para rasul.
Ya. Oke, Kisah 2 ayat 42 ayo maaf. Kisah 2 Ayat Romo, 42. mohon maaf Romo, Bu Nona saya minta maaf, saya jeda. Coba diulang tadi Romo pertanyaan ke saya Romo. Kalau tadi penjelasan di Yohanes 21:25 Romo, izin. Di mana semua yang tidak tertulis di dalam kitab suci tertulis di mana? Berarti tertulis di apa namanya Tradisi pengajaran dan magisterium. tradisi dan magisterium. Karena itu Oke. apa yang harus dibuat oleh gereja? Bertekun dalam pengajaran para rasul. Kisah 2 ayat 42. Bukan bertekun di dalam membaca, tapi bertekun di dalam pengajaran. Oke. Ya, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Cukup selesai. Ayo. Mereka bertekun dalam apa, Leo? Pengajaran rasul-rasul. Karena itu hati-hati dengan apa yang kau ajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Buset. 1 Timotius 4 Ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Leo, keselamatan doktrinal. Hati-hati dengan doktrin yang diajarkan. Menyelamatkan engkau dan orang-orang yang mendengarkan. Karena itu, apa yang harus dibuat oleh seorang Katolik Kristen yang benar? Ayo, 2 Timotius 3 ayat 10. Apa yang harus dia buat? 2 Timotius 3 ayat 10. Engkau telah mengikuti ajaranku. Tahan dulu. Ikut ajaran para rasul. Tadi kan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Hati-hati dengan apa yang kau ajarkan. Karena itu, menyelamatkan engkau sendiri dan orang yang mendengarkannya. Engkau telah mengikuti ajaranku. Apa lagi? Cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. 7 hal yang harus diikuti. Yang pertama, ajaranku. Leo, Paulus mengajarkan berapa gereja? Satu gereja. Efesus 4:4. Satu tubuh. Mengajarkan satu gereja. Baca sampai 6 hari. Ajaran Efesus 4. Oke. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. sudah mulai babak kedua, masih 2-0 Indonesia dengan begini, dia masuk ke Piala Dunia. Semoga bertahan. Oke, berapa gereja di situ, Leo? Berapa tubuh? Satu tubuh. Engkau tahu tubuh itu apa? Kolose 1:18. Ayo. Catat baik-baik. Apa itu tubuh? Kolose 1:18. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Apa itu tubuh, Leo? Gereja. Dan berapa gereja? Satu tubuh. Berapa gereja? Satu. 60.000 dari mana? Dan dia katakan secara jelas, Paulus punya ajaran. Gereja adalah kepenuhan dari Kristus. Efesus 1 ayat 22-23. Efesus 1 ayat 22-23. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ada berapa gereja yang menjadi kepenuhan Kristus, Leo? Satu. Setia kepada ajaranku. Belum omong tentang ekaristi, belum omong tentang keselamatan, belum omong tentang penghakiman karena perbuatan, ajaranku. Yang kedua, setia kepada cara hidupku. Bagaimana cara hidupnya Paulus?
Leo, pendeta atau imam? Imam. Roma 15 ayat 16 TB2. Apakah Paulus itu seorang pendeta atau seorang imam? Roma Roma 15 16. ayat 16. Yang marah Leo sambil nonton bola. Nah, Iya, iya. santai saja. Roma 15 Ayat 16. untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam. Sebagai apa? Imam. Pendeta? imam. Imam. Yang berikut. Setia kamu telah mengikuti imanku. Ada berapa iman menurut Paulus? 1. Satu iman. Dan menurut Paulus, iman itu lebih besar daripada kasih, Leo? Tolong jawab, Bu Nona. 1 Korintus 13 ayat 1 Korintus 13. ayat 2. Walaupun aku punya iman 1 Korintus yang 13, sempurna. 13. Ayat 2 dulu. 1 Korintus 13 ayat 2. Ayat 2 dulu. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Leo, mau tahu siapa lebih besar, kasih atau iman? Ayat 13. Kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih. Dan iman harus dikerjakan oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Maaf ya. Galatia 5 ayat 6. Jadi nonton bola. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Apa? Kasih. Hanya iman yang bekerja oleh? Oleh kasih. Kasih. Kalau tidak ada kasih, iman tidak ada gunanya. Tidak Bekerja. Yakobus 2 ayat 24. Berapa? Yakobus 2 ayat 24. Yakobus 2 ayat 24. Yakobus 2 ayat 24. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan iman itu harus dikerjakan oleh Kasih. Haleluya. Tetapi ingat tadi dalam Galatia 5 ayat 6 bahwa tidak ada lagi bersunat dan tidak ada lagi bersunat dan tidak bersunat. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Kasih. Dan yang bersunat tidak bersunat ini, yang berjauhan dekat-dekat ini disatukan di dalam satu tubuh. Efesus 2 ayat 16. Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Mempersatukan yang sunat dan tidak sunat tadi, yang berseteru itu di dalam satu apa? Satu tubuh. Tubuh itu apa, Leo? Gereja. Dalam 60.000 denominasi? Dalam 60.000 denominasi? Tidak. Aduh, penalti dari Yemen ini nih. Aduh, semoga jangan masuk ya. Kalian nonton dulu. Masih cek. Tidak konsen. Tidak. Penalti dari Yemen ini. Semoga jangan masuk ya. Kamu doakan jangan masuk. Dalam nama Bapak, nggak masuk. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Biar sudah. Dua satu, bertahan kok. Kasih penalti kapten yang buat dari biasa.
Oke, bisa mengerti, Leo, santai. Saya mengerti ya, saya mengerti. Sangat mengerti. Oke. Semua yang bermusuhan tadi, yang sunat dan tidak bersunat tadi, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Pertanyaan saya, semua yang bermusuhan tadi, yang bersunat dan tidak bersunat tadi, yang jauh dan dekat tadi, engkau bisa baca Efesus 2, dari 2 ayat 12 sampai dengan 21. Tetapi mau dikatakan begini, mereka dipersatukan di dalam satu Tubuh. Tubuh. dan satu tubuh ini didirikan di atas dasar apa ayat 20-nya? Ayo. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi gereja satu-satunya ini, tubuh satu-satunya ini didirikan di atas dasar Batu penjuru. Para rasul. Para rasul. Leo, didirikan dasar para rasul, para nabi dan Yesus sebagai batu penjuru. Kalau begitu dari 60.000 denominasi ini, Leo, pertanyaan saya, yang mana yang didirikan di atas dasar para rasul? Gereja yang satu. Tidak, yang dari 60.000 ini denominasi. Protestani, dan Protestani. Mana yang didirikan di atas dasar para rasul? Karena gereja yang satu itu didirikan di atas dasar para rasul. Jadi rasul mana yang mendirikan 60.000 denominasi? Rasulullah. Paham. Dan gereja yang satu ini punya hubungan satu warga negara dengan orang kudus. Ayat 19. Ayat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang punya orang kudus atau tidak punya orang kudus, Leo? Leo, yang punya orang kudus gereja ini? Iya, punya. Leo. Rekan sewarga dengan orang-orang kudus. Gereja ini harus punya persekutuan orang kudus? Punya. Dan orang kudus buat apa untuk kau, Leo? Menurut pendeta Efrasoru, bilang orang kudus yang hanya masih hidup. Tetapi menurut kitab suci, orang kudus punya tugas mendoakan kita. Engkau punya orang kudus yang mana nih, Leo? Yang masih hidup saja atau yang sudah mati juga? Yang sudah mati juga, karena nama baptis saya ini pengertian saya, nanti dikoreksi. Nama baptis saya kan, ya menurut saya itu orang kudus yang bekerja membantu. Gitu. Atau gimana Romo, coba ini saya kurang memahami. Oke, tugas orang kudus. Tugas orang 5 ayat 8 Wahyu. Ayo. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Tugas orang kudus untuk apa? Mendoakan. Leo, tugas orang kudus untuk apa? mendoakan. Hampir gol dari yang mendoakan. 8 tadi sudah, 8 ayat 3. Tugas orang kudus. Wahyu 8 ayat 3. Nanti bagaimana orang sudah mati tidak bisa mendoakan, tidak bisa berseru. Nanti kita lihat ayatnya. Seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Doanya siapa, Leo? Orang kudus. Mereka bilang, orang kudus sudah mati, tidak bisa berdoa. Kita lihat. Bab 6 ayat 9. Ayo. Bab 6 ayat 9. Ketika anak domba itu Ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Pertanyaan saya, mereka sudah mati? Sudah. Oke, karena dibunuh. Oke, mereka buat apa? Ayo. Mereka berseru dengan suara nyaring. Berapa? Berseru dengan suara nyaring. Tidak, mereka yang Protestan bilang orang kudus, orang sudah mati tidak bisa berseru. Mereka apa?
Mereka berseru dengan suara nyaring. Apa yang mereka katakan? Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Kepada mereka yang tinggal di mana? Bumi. Ternyata orang kudus yang sudah mati itu bisa berseru kepada Allah untuk mereka yang ada di mana? Bumi. Dan karena itu ketika dia datang dengan semua orang kudus. 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3:13. Maaf ya Leo, maaf kita hati begini-begini nih. Apa Romo? Ini nih. Yang penting alur ya, tidak terputus. Iya, paham. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Berarti gereja yang satu ini harus punya persekutuan dengan apa, Leo? Rekan sewarga dengan apa? Kudus. Dengan siapa? Orang kudus. Gereja yang satu ini, yang dipersatukan dalam satu tubuh ini, harus didirikan di atas dasar siapa? Para rasul. Para rasul. Bukan. Ya, para rasul. Para rasul. Para rasul. Jadi, kalau di luar itu, apakah itu jadi gereja Kristus? Enggak. Dan semua gereja Kristus harus menyapa Roma kalau mau ikut Paulus. Roma 16:16. Roma 16:16. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Karena apa? Karena iman Roma sudah tersebar di seluruh dunia. 1 ayat 8. Oh ya, amin. Roma 1 ayat 8. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Pada saat itu, atau sampai sekarang, Leo, gereja Katolik ada di seluruh dunia. Dari saat itu sampai dengan sekarang. Sebab satu-satunya surat Paulus yang mengatakan telah tersebar imanmu, kabar tentang imanmu di seluruh dunia, hanya gereja Roma. Ya. Penting itu. Oke, Leo. Satu kudus apostolik Katolik. Oke. Paham. Kalau begitu Romo, selanjutnya saya ada catat juga. Terus ini ada bukan kekeliruan ya, mungkin karena memang ini saya ada kitab di sini ada 2 Romo. Berarti ini kitab ini Romo mohon di saya ada dilihat kamera ini. Ini kitab Deuterokanonika sama-sama dari lembaga ini, tapi nggak ada kitab yang 7 ke sini. Deuterokanonika nggak ada berarti. Yang Protestan punya, yang satu yang tidak ada Deuterokanonik itu Protestan punya. Nah, berlanjut Romo. Kemudian Romo, kalau begitu kebetulan kan Kalau engkau profesi Katolik pakai yang ada Deuterokanonik. ya, siap Romo. Ini memang saya ada kitab yang Deuterokanonik. Nah, kemudian Romo, kalau begitu pertanyaan saya selanjutnya, kalau kitab Deuterokanonik berarti kebetulan kan profesi saya kan berkenaan dengan dunia hukum ya. Kalau misalkan saksi saya itu misalnya dia seorang Katolik, apakah cukup tidak kalau hanya itu? Kan kalau di sidang di pengadilan itu kan harus pakai kitab, entah dia saksi, entah dia misalnya apa, kalau disumpah, Yang mau apakah dia cukup? Protestan, Katolik dan Protestan, engkau pakai yang ada Deuterokanonik. Semua pakai yang sama. Nah, kalau begitu Romo, berarti sikap saya tahun 25. No Romo, 2018 Oh ya. saya pernah menjadi saksi. Nanti ada ininya ya, teman-teman, ini penting juga bantu saya karena memang saya udah pernah. Tapi pada saat itu kan engkau tidak tahu yang di dalam kitab suci itu ada Deuterokanonik atau tidak ada Deuterokanonik. Saya udah tahu di situ Romo. Jadi nanti ada relevannya. Jadi teman-teman, ini judulnya Leo Halawa. Jadi nanti saya ini ya Jadi pada saat itu saya disumpah menjadi saksi salah satu
permohonan lah ya. Nah, pada saat itu hakim suruh saya kitab apa buru-buru lah petugasnya ini. Nah, pada saat itu saya sampaikan kitab itu apakah kitab yang ada di Deuterokanonika apa tidak. Nah, jawaban mereka tidak ada. Nah, kebetulan saya memang udah bawa di tas, saya ada di tas. Nanti ada di tas. Terus kemudian saya bilang saya menolak memakai itu, saya menggunakan yang ada di tas saya. Apakah sikap saya itu bagaimana, Romo? Ah, mantap. Kenapa? Ayo bantu dulu. Sejak kecil engkau mengenal Deuterokanonik, dan Deuterokanonik itu untuk apa? Macam kitab-kitab suci yang digunakan oleh Timotius ketika dia masih kecil itu Deuterokanonik. Engkau baca dulu 2 Timotius 3 ayat 15, setelah itu kau lanjut ke berguna untuk apa? 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, fungsinya untuk apa? Seluruh kitab suci diilhamkan Allah Kata apa? dan Kata sebagian atau seluruh? seluruh. Artinya kanonik, deuterokanonik dan protokanonik. Karena waktu itu digunakan oleh Timotius. Ini penting. Karena dikatakan seluruh, bukan yang seluruh tetapi dibuang tujuhnya. Tidak ada. Seluruh. Oke. Baca. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk Tahan dulu. Engkau bersumpah untuk menyatakan kesalahan atau yang benar? Leo, sebagai pengacara. Oke, menyatakan kesalahan. Apa lagi? memperbaiki kelakuan, Dalam hukum dan ya, dalam penyelesaian hukum memperbaiki kelakuan juga ada namanya itu, ada namanya motivasi moral di situ. Dengan apa yang namanya itu motivasi jerai ya, Leo, supaya engkau dihukum, engkau bisa bertobat atau tidak, keluar dari penjara, engkau jadi baik atau tidak. Lanjut. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ingat itu, mendidik orang dalam kebenaran. Tadi dikatakan seluruh kitab suci. Bukan seluruh, tetapi kita buang Deuterokanonik. Tidak, karena yang Timotius pakai pada saat itu, karena dia berbahasa Yunani, maka kanon Alexandria. 46 kitab. Leo bisa mengerti? Saya bisa, bentar Romo, saya bisa mengerti. Jadi Romo, ini dulu ini tahun 2000 ini ya, beritanya teman-teman mungkin nanti saya akan selanjutnya ini mempertahankan soal kitab Deuterokanonika karena memang saya kurang literasi pada saat itu. Nah, ini beritanya udah lama ini. Di 2000 ini hakim di belakang. Ini adalah saya. Kebetulan saya bawa. Kami Saya tidak mau lihat disumpah. engkau, kami tidak lihat engkau, Leo. Oh, oke, oke. Engkau tutup kamera ya. Oke, Oh ini Romo. saya Oh, besarkan dulu. ini hakim, ini saya pada saat itu ya. Jadi saya memang menolak itu saat itu. Nah, kenapa saya sampai mempertanyakan ini, Romo? Kebetulan ada beberapa pengadilan di Indonesia yang saya pernah kunjungi. Itu kitab Deuterokanonika itu tidak ada. Nah, maksud saya di sini, mumpung kita di sini juga, mungkin Romo ada apa namanya ke KWI, apa jaringan ke KWI atau ke Saya di Kolombia. Engkau jangan bilang saya. Semoga teman-teman yang dengar ini yang punya Oh hubungan. ya. Kami di sini Katolik punya kitab suci sendiri. Tidak gabung dengan Kristen. Oke, nah jadi Romo, Semoga KWI terjemahkan sendiri ya. Kita punya. ya, Jangan gabung dengan oh lain. ya, Rusak semua terus terjemahan lain itu beberapa. ya, terus supaya Engkau mau contoh kasus terjemahan para Leo. bagaimana Romo, maaf? Engkau mau contoh, maaf ya saya punya kamar tidur ini berantakan. Engkau mau contoh kasus terjemahan para yang diterjemahkan oleh Lai, terjemahan yang parah, bagi saya itu parah. Oh parah. Ngawur gitu loh maksudnya. Contoh, ayo kembali tadi yang kisah Paulus 19 ayat 17 ayat 16. Yang TB2 punya.
Para Rasul 19 ayat berapa tadi, Pater? 19 atau 16? 16 ayat 16. 19 ayat 16. Dari Oh, TB iya. kita punya dulu. Iya. Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, menguasai, dan mengalahkan mereka semua, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ingat bahwa terjemahan Yunani hanya menggunakan kata satu kata, menguasai. Tetapi di situ ada berapa kata digunakan, Ayu? 3. 3. Dan lebih parah lagi, yang terjemahan lama punya, TB1. Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat 18. Ayat 16. Ayat 16. 19 ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Diterjemahkan dengan 2 kata, Iya, apa? menguasai dan menggagahi. Leo, bagi orang kecil, Menerpa. ketika dia membaca, menerpa dan menggagahi, apa yang dipikirkan oleh orang sederhana? Kemampuan ya, soal kemampuan. Enggak, menggagahi dalam bahasa Indonesia. Perkaos. Yang Orang menggagahi itu kecil, apa yang mereka pikir? Porno banget sih. ya, itu menggagahi itu biasanya kalau dalam penulisan berita seorang pria kakek-kakek menggagahi seorang gitu. Porno kan? Ini ada, Iya, porno. oh ya ayo aku kasih naik ini, Bruder Marcel suruh dia baca nih. Saya mau tertawa nih. Bruder, engkau naik dulu. Bruder, engkau baca dulu ayat ini. Bruder, Bruder tidak mau naik. Sudah invite, Pater. Bruder tidak mau naik. Ada Bruder Marcel kalau baca itu kita rusak semua tertawa malam ini. Hanya dia punya tertawa itu menjangkitkan kita untuk tertawa. Marcel, buat lucu dulu, Leo. Leo, kita buat lucu dulu. Iya, iya. Oke. Marcel, kau baca dulu, kau buat lucu dulu. Kau baca dulu. Belum baca suka tawa nih. Marcel dia belum baca. Aku baca dulu. Ayo kita kasih dia baca dulu ayat ini. Dia, Marcel, dari ayat 13 tertawa dulu kau. Saya senang, saya selama ini saya cari kau di mana kau tidak muncul di mana-mana nih. Sudah menit ke 70 baru sudah 21 ya teman-teman. Bahaya sekali. Ya kau kan. Kami itu menaikkan kau supaya kau baca ini tuh. (19, 13, 17). Kisah para Rasul 19 ayat 13 sampai 17. Marcel engkau baca. Aku kami tertawa sedikit. Saya tadi kan engkau begitu saya panas ya. Ayo engkau. Ini Bruder bicara tertawa nih. Baik, lanjutkan. Yesus saya kenal. Ketawanya Bruder lebih lucu daripada Isya.
Udah pun tertawa, ini Leo rusak. Leo enggak punya. Ya biar dia keluar semua. Udah pun tertawa, kita panas, saya daerah dingin langsung panas. Saya lanjutkan Romo ini yang 16 mungkin apa pater ini. Ya, bro dia punya itu ayat andalan itu Leo. Nah, Ya, bro dari saya dia sampai selesai sampai dia tertawa lagi. berarti kejadian benar kan kalau Iya makanya contoh ini saya mau katakan Leo itu saya juga agak ragu dengan terjemahan seperti ini kan, maksudnya hal-hal kecil ya. Kadang kami itu hari kami minggu lalu kami tertawa dengan Brother Marcel tuh. Brother Marcel pun cara tertawa nih rusak. ini para apologet sebelah kan ini ketawa ini Mas. Iya, jadi mereka bingung sendiri mereka punya mereka punya terjemahan. Iya. Oke. Oke, jadi selanjutnya Romo apa namanya kalau begitu berarti karena ini di setiap pengadilan yang saya temuin ya, kitab itu cuma satu, artinya mereka globalkan dan mohon maaf ada oknum-oknum penegak hukum juga dari kalangan-kalangan teman-teman itu yang tidak memahami perbedaan antara kitab yang kita gunakan dengan saudara kita kan yang Protestan. Ya, apalagi kalau dia ketua panetra Islam dia tidak tahu dia pikir sama saja. Ya, nah jadi maksud saya mungkin di sini yang ada di Indonesia ini ya mungkin yang kenal dengan ini apa KWI. Saya pernah berpikir kemarin Romo. Saya ada Romo Pascal mungkin kalau kenal juga ya Romo Pascal di Batam itu. Saya ada pernah menyampaikan saya akan suratin tapi ya kita ini kan orang kecil ya. Kalau misalnya saya menyuratin ke KWI supaya kan muaranya itu leading sektornya itu usernya itu sebenarnya Mahkamah Agung. Jadi semua pengadilan itu ada kitab Deuterokanonika itu. Karena sangat miris yang saya lihat ya, karena saya ya bukan hari-hari sih, tapi ya kalau dibilang sering ya sering banget melihat orang Katolik, apakah dia jadi saksi, apakah dia jadi mohon maaf terdakwa, menggunakan kalau disumpah ya tetap mohon maaf, tetap hanya yang membedakan itu 3 jari dengan yang 2 jari kan, yang penting ini. Nah setelah saya ini lihat ya kitab mohon maaf ya kitab yang tanpa Deuterokanonika itu. Nah ini kan ada kitab ini yang saya dikasih Romo Pascal, ini saya beli sendiri ini. Nah ini saya belinya di Medan dulu ini Romo. Ini di Medan 2000 ya, udah lama sekali. Ini saya ada tulisan ini kenang-kenangan sisa belanja dari papa mama ini waktu saya kuliah di Medan. Mungkin kurasa dulu saya belinya kalau saya memahami kitab itu dulunya nggak mungkin saya beli ini. Saya belinya yang kitab Deuterokanonika kan. Tapi itu tidak ini. Jadi santai itu proses perjalanan. Oke, saya pikir semoga KBI bisa menerjemahkan kitab suci Katolik menurut konsep Katolik, menurut terjemahan Vulgata, menurut Yunani, menurut yang asli ya. Semoga tidak tahu, saya tidak mengetahui muatan apa yang ada di Lai untuk menerjemahkan. Contoh perbedaan kecil seperti ini ya. Di terjemahan satunya TB2 mengatakan Paulus imam, di TB1 tidak menuliskan Paulus imam. Maksudnya saya tidak mengerti kenapa dalam pengertian ini ya. Ada maksud apa, muatan apa di terjemahan Lai yang itu banyak koreksi loh. Sampai dengan pendeta Jonathan sendiri mengoreksi para pendeta yang lain dalam hal Deuterokanonik, dalam hal keperawanan Maria dan semua kan lucu kalau kita mau analisa seperti ini. Jadi oke. Leo, mungkin yang lain juga ya ada Melki. Jadi makasih banyak Romo, ini apa namanya Romo, makasih banyak teman-teman semua, saya juga udah makan banyak waktu ini pendalaman terkait dengan Deuterokanonika. Saya terima kasih banyak Romo buat semuanya. Nanti Deo lihat kampungnya lah itu yang nanti kirim kamu sama-sama Batak itu. Nanti kirim. Ya. Itu di sana. Deo tuh Batak ya? Oh iya. Siap, Romo. Saya berdoa apa namanya ini tersampaikan ke Keuskupan Sibolga supaya
terjemahan bahasa daerahnya situ ada juga. Karena yang kami pakai selama ini ya yang teman-teman gunakan yang ini nggak ada Deuterokanonika, yang penting bawa gereja, penting Alkitab, udah sudah itu aja. Jadi saya rasa ya semoga lah. Terima kasih semua Romo, terima kasih ya, mohon doanya saya. Terima kasih Om Leo. Juga lagi Terima kasih hatiku semua, ya. ini nih sambil jelaskan karena Masih Om Leo. Yamen juga serang terus nih. Jadi semoga bertahan sampai 21 supaya kita langsung tidak usah pertandingan berikut, kita langsung masuk sih Piala Dunia dengan kalau menang. Oke, kasih jatuh saya main berjawa sedikit begitu. Untuk selanjutnya, Iya. untuk selanjutnya, Bruder Marcel. Gimana Bruder Kartu Marcel? kuning itu, kartu kuning. Jangan sampai ntar Indonesia digagahi nih sama Yaman. Tadi mic tidak kasih tutup, Kak. Aduh. Oke, Sofi, Melki. Ini merah ini karena dia tinggal sendiri dengan kiper. Tidak Siapa kasih teh? kuning. Oh ya, Melki. Nah, Lanjut. saya musik saja. Engkau musik saja. Ya, Kau musik. lagu-lagu rohani saja. Kau tukang lagu rohani kah? Sofi. Sofi. Saya main gitar aja. Oke. Kau sambil main gitar, sambil main gitar nanti Sofi omong, main saja gitar dia. Ngomong apa? Mau apa toh? Ngana mau omong apa terserah, ngana. Oh, ini Romo, ini Jo. Apa? Tentang itu yang Kamis Putih dalam Katolik itu, yang pembasuhan kaki itu semua jemaat atau cuma kayak pelsus begitu kalau di Apa relasi? Yang di 12 toh? Oh, jadi di setiap gereja cuma 12 begitu Romo. Dan sesuai dengan kitab suci toh? Nah, Berapa orang murid Yesus, Rasul Yesus yang dia cuci kakinya? 12 Romo. Soalnya kan kalau ada yang di Protestan yang gemimkan itu semua jemaat tuh Romo. Oh, itu saya tidak mengerti lagi. Mereka ambil dari kitab suci mana lagi? Ya pas tahu di Katolik ada pembasuhan kaki, kaget tuh Romo. Oh berarti ada juga, tapi itu yang bingung apa dia semua jemaat juga kalau ikut siapa punya? Ikut berarti pendeta mereka punya ambil penafsiran bagaimana? Berarti bukan sola scriptura. Kalau sola scriptura dia harus 12 orang tuh. udah kurang tahu lagi dengan pokoknya kalau yang bingung biasa pembasuhan kaki semua si Romo. Terus yang basuh kaki itu kan penatua yang bantu basuh kaki seluruh jemaat begitu Romo. Berarti Yesus ada berapa orang waktu itu? Ngapain dibasuh lagi ya Romo kakinya ya? Kan sudah dinyatakan sama Yesus bagi yang sudah mandi cukup kakinya saja, kan mereka sudah diselam. Udah selamat, ngapain lagi dibasuh lagi? Emang mereka berdosa? Kan enggak. Bukan di karismatik Om Liu, di Protestan. Iya, maksudnya kan Di banyak yang udah diselam kan. Banyak juga lah yang melakukan selam. Ya kan kalau udah selam kan udah selamat nih. Ya, sola fide nih, ya kan? Itu buat apa lagi dibasuh? Kan dibasuh kan cuma karena ya masih berdosa, ya kan? Berarti dia masih berdosa juga dong mengakui. Berarti udah nggak sola fide. Kakinya masih kotor itu. Cuci kaki makanya tuh. Kalau di Katolik ada juga kan basuh kaki kan Om Liu. Ya justru memang Katolik lah. Itu kan tradisinya. Ayo engkau bantu dulu Yohanes 13. Yohanes 13 Dari ayat 4 bagaimana? Coba baca ayat 4-nya. Yohanes 13 Terakhir ya. Ayat bab 13. Yohanes 13 mulai dari ayat 4. Ya, mulai dari ayat 4. Paman Melkior, Yesus bangun. sorry, boleh di-mute dulu sebentar? Oke. Oke. Ya, maaf Melki. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Tahan. Di Protestan ada jubah tidak? Sofi.
Di Protestan ada juga. Sofi. Jubah jubah pendeta Romo atau Tidak, ini kata ini nih. Jubah. enggak? Kalau pendeta biasa kalau yang di Protestan yang di gerejanya ayah saya itu pendetanya sih berjubah terus itu penatua-penatua membantu membasuh kaki seluruh jemaat begitu Romo. Tapi Nanti mereka kita bukan sebut jubah, mereka sebutnya toga. Toga memang Kak. Toga Tapi kan bukan jubah. Tapi di Tampilannya sini kayak begitu kan. Yesus menanggalkan apa? Toganya. Jubah. Jubah. Oke, oke. ingat itu. Yesus menanggalkan apa? Jubah. Lalu ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. dia sendiri yang buat atau ada yang pembantu? Kata di situ Tidak. Injil. Dia sendiri. Oke, lanjut. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sofi, di sini di mana dikatakan bilang cuci rame-rame di situ? Nggak ada Romo. Selamat datang di kebenaran dan ingat bahwa barang siapa yang haus akan kebenaran akan dilegakan. Matius 5 ayat 6. Oke. Jadi kalau begitu siapa yang lebih sekritura kalau itu? Nanti kau lihat nanti malam Paskah. Nanti siapa yang lebih sekritura? Sesuai dengan Yesus yang omong di situ, Injil yang omong, atau mereka buat kreatifnya sana sini seperti yang mereka buat? Mereka bikin sendiri, mereka punya. Sophie belum pernah ikut Kamis Putih ya? Kan baru mau pertama ini kan Om Leo. Selamat datang. Nanti lihat bagaimana Sampai agung selesai sampai malam. Misa kedua aja. pembasuhan kaki itu. Kalau mau sampai misa kedua, kalau mau ikut ya misa kedua ntar sampai tuguran sampai jam, kalau di tempat saya sampai jam 2 tuh ntar. Tuguran ikut. Bergadang bersama Tuhan. Woi, penalti siapa punya kok? Jangan omong penalti ini bahaya sekali. Memang banyak penggoda penalti percobaan Indonesia. sekali di live chat nih. Penalti untuk Indonesia. Kalian menonton kah? Penalti untuk Indonesia. Coba Waduh, kasih tuh. dendam dong sama Yaman nih ya. Dendam sama Yaman. Hai, ke penalti Yoko. Kalian mau nonton kah? Nontonnya saya kah? Tapi kamu jangan lihat pakaian di luar ya, di yang lain. Penalti. Bagaimana? Musik lagi Romo. Saya kasih musik lagi. Oh, kasih musik lagi sambil saya lihat kalau gelisah dulu. Gelisah juga. Na 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 na. Penalti. Oke. Masuk tidak nih? Irenio masuk tidak nih? Buffering lagi tuh. Muter-muter dia tuh. Harus merah tuh kiper itu. Kata ini. Aduh, buffering lagi. Aduh. Aduh emosi. Gol, Pater. Bagaimana nih, Ro? Gol. Romo harus lihat sendiri. Kayaknya Romo harus lihat sendiri. Irenius, kau jangan dulu bilang gol kok. Saya belum lihat nih. Buffering. Kamu jangan dulu bilang kok. Siale. Iklan lagi. Sinyal tidak bersahabat. Siale. Oh, kasih keras lagi, Melki. Masuk tidak? Jangan bilang ini, Vina. Kau diam-diam, Vina. Saya mau nonton sendiri, kau mau ngomong lagi. Kata siale. Maaf, kata-kata Flores muncul. Emosi sudah. Provider bermasalah. Gol kah? Gol. 3-1. Jangan dulu tipu-tipu saya kok. Kamu nonton Gol di 3-1. Pater punya sinyal masih load, masih buffering tuh. Yaman digagahi, Yaman. Ini gara-gara sinyal digagahi oleh Marcel. Gara-gara Brother Marcel naik langsung penalti loh. Membawa berkat berarti ini.
Iya, lanjut tanya saya masih perbaiki sinyal. Sofi, apa lagi Sofi? Luki jangan dulu tulis kok. Yang- Saya nonton sendiri. Yang 12. Tadi Romo bilang kan 12 orang kan? Atau gimana? Ya 12 tahu yang ada di Para Rasul ada berapa orang? Aduh Gin, aku jangan dulu tulis itu. Jangan dulu tulis. Saya matikan kolom komentar aja, Pater. Bagaimana? Biar jangan ada yang tulis. Biar jangan ada yang tulis. Sinyal dia ada terima. Aduh, kembali ke wifi dulu. Wifi dulu. Oh, tidak ada baru. Ada yang pertanyaan lain, so. Matikan privat bilang. Handayani, engkau tidak nonton baru bilang gol. Engkau tahu dari mana? See. Pada bilang 41 ini, Pater. 41 datang dari mana? 41 datang dari Gol mana? lagi. Berarti 2 kali ya, Ro. Sampai 2 gol. Coba yang lagi live streaming ini naik dulu, kasihan Pater sinyal buffering nih. Yang lagi nonton. Yang lagi nonton, coba. Yang lagi nonton naik ke soalnya sinyalnya Pater ini buffering. 41. Ini ada bilang 41 nih, gol. Siapa nih? Weh, yang sinyal bagus. Naik sini. Terus naik. Saya mau ganti pakai saya punya. Saya mau ganti pakai ini sinyal dari HP. Open game. Kau kasih tunjuk layar, kau jangan kasih tunjuk itu barang. Suara kau punya di mana? Kasih tunjuk layar. Jangan sampai Ireneo nonton radio lagi, nanti bahaya lagi. Open game. Bukan. Nah. Empat Saya bisa nonton. Bahasa Flores muncul lagi. Saya belum lihat angkat, saya tidak percaya Ireneo. Saya tidak percaya. Coba. Saya coba pasti. Shoot ke ini, ke apa? Ke skor. Skor. Wih, sudah 4 kan? Menit berapa? 90 ya? Piala Dunia untuk pertama kalinya, saudara-saudara. Ini saya sudah nonton nih. Ireneo, kau kasih tutup, saya sudah nonton. Romo buffering nah. Sudah 41. Sudah, biar so. Saya kasih sudah saya mute. Bahasa kasih dari Flores keluar. Kamu ada bahasa kasih dari Flores tadi kah? Ada kayaknya. Oke, teman-teman, apa lagi? Sudah tutup Suko? 10 menit lagi jam 12. Wih, 7 menit tambahan ini. Jahat Ya sudah, Biasa. mending Pater nonton sah. Tutup Suko. Boleh tahu Romo Santi, berapa bahasa tahun? Flores. Kau nih hati-hati ya, jangan framing atau mini yang Santi ini. Oh ya, Untuk teman-teman juga ya yang ingin menonton pengajaran Romo yang selama ini dan juga ada dari Zoom Romo Epifani Epifani Channel ya di YouTube Romo ya. Epifani Channel nanti bisa di subscribe, di like, and di share ya. Jadi pengajaran semua Romo mungkin udah banyak yang di sana ya. Jadi kapanpun dan dimanapun teman-teman bisa menontonnya ya. Wih, 41, kita sudah masuk. Oke, Dew. Oke, siap. YouTube kan? Betul, Bevan. Ya. Oke. Oh, bisa di ini nama YouTube-nya apa tadi? Epifani nih, ini saya ketik di bawah nih Om. Epifani Channel. Iya. Ini Ayo engkau. Saya pikir engkau mau kasih tunjuk layar, Bevan. Bukan saya. Sebentar, saya kasih tunjuk di sini. Tapi kamu jangan. Om Dew aja. Kalian ganggu saya punya bola kaki sih. Tapi tidak. Tapi Siapa yang buka live? Oh. aku menderita dari pasti 21 itu sangat parah itu. Nah, Dewa, engkau kasih tunjuk atau saya?
Saya kasih tunjuk Tadi ya. sudah tadi kayaknya diketik sama Om Dio. Kalau di tempat saya kayak nggak bisa, pixelnya kayak kegedean ya Om Jimmy bikinnya tuh. Epifani. Oh, Epifani. Ini ada tema. Contohnya ini keselamatan, tidak ada gereja Yang Katolik. terakhir, ya yang terakhir kita kemarin ada dari 4 romo, jadi 2 dibagi, ada 5 video yang Ini tentang Leo ada etika hati untuk para pewarta. Ada kitab Wahyu, bagaimana orang Katolik membaca kitab Wahyu. Ada Tritunggal Maha Kudus, ada Immaculada Konsepsi, ada evangelisasi dan bagaimana berapologetik, evangelisasi model Yesus, 5 dimensi dalam gereja, kerikma, pewartaan bagaimana orang Katolik. nanti Om Leo juga kalau mau ikut Zoom juga biasa ntar saya VT 1 atau 2 hari sebelum Zoom tiap hari Kamis. Setelah jam 7 Paskah malam. ya, Kamis ini Iya tidak setelah Paskah. Jadi Siap, nanti siap. di Dua Zoom Kamis saya kemudian. upload VT-nya. Jadi nanti ada linknya di situ. Tinggal masuk aja. Nggak, ya begitu. Ireneus, Oh, siap. Ireneus, engkau nih. Lagi Romo, 4 Romo menit. Cafe. Boleh tahu berapa lama di Kolombia, Romo? Udah 17 di tahun. sana? Oh, 17 tahun ya. Oh, lama ya. Ya. Berarti nggak balik-balik lagi ke sini, Romo? Bisa, libur. Oh, bisa liver. Iya, iya. Itu Kolombia Amerika Latin. Amerika Latin, Amerika Selatan. Di sini Kolombia ada 11-12 ribu sekte. Oh, Oh jatuh. Oh, main waktu toh. Jamin pikir mereka menang toh. 4-1 bahkan. Kau buang keluar mana? Biar saya 3 menit tidak mungkin mereka kasih masuk sampai dengan 4 sama dalam 2 menit. Ada yang lain? Sofi, ada yang mau yang lain? Om Dew, saya udah Ikut lagi, Romo. udah DM ya. Udah direct ya. 2 menit. Siap Om, ntar saya kirimkan via WA ya. Saya SPD. Pengajaran-pengajaran Romo yang Word-nya ataupun yang PDF-nya. Oh, boleh. Tapi Banyak, dijawab Kak. dulu karena nggak bisa saya tulis nomor WhatsApp. Nah, nanti kalian baku HP saja, baku WA saja, dia kirim baku WA. Oke, 94 menit untuk tinggal dikit Romo. Vina, model Diansa, kita ngomong tuh macam nonton. 5 menit lagi jam 12, Pater. Saya pikir lagi mau selesai itu lagi 2 menit mau selesai pertandingan. Om Deo nanti juga minta ya, Iya, share sudah. Oke. Iya, siap. Kalian baku DM saja, baku WA saja. Tutup Soko. Ayo masih libur. Mungkin nanti ini aja ya Romo Sudah yang mungkin masuk, Pater. Saya sama Tledilero tahun berapa ya? 2008 habis. Besok semua sudah pada masuk, Pater. Ya, Pater provinsial, Pater Marcel. Ya provinsial sekarang. Kalian orang kah, Santi? Pater Marcel dengan Romo Pater Gradus mereka 30 lebih tahun di Kolombia. Setelah itu Pater Marcel dari itu Yohanes Nurak. Setelah Yohanes Nurak saya dengan Luis Taman dari Manggarai. Setelah saya Arifintus Ninmusu dari Kefa. Setelah Arifintus Ninmusu Benyamin Manek dari Atambua. Setelah itu Chris Nakmau dari Kefa. Setelah itu Pierre Baran dari Lembata. Setelah Pierre Baran, Sensibalu dari Manggarai Timur. Setelah Sensibalu, Rofinus Naben dari Kefa. Setelah Rofinus Naben, Aloira Batamen. Setelah Naben, Ope, Elmas dengan yang baru datang dari Jepang tapi dari Indonesia.